Kembali ke Pak Samsul Rizal selaku Ketua KPU Maros. Pak Samsul Rizal, ini kan pandemi ya. Ini kalau kita lihat debat-debat sebelum pandemi kemarin kan memang riuh, itu luar biasa. Ini animo masyarakat banyak. Sekarang kita dibatasin. Ada aturan yang harus kita terapkan, protokol COVID harus dijaga. Adakah pada saat debat pertama kemarin ada semacam ketidakpuasan dari partisipan calon gini yang mungkin terdengar oleh KPU Maros sendiri? Silakan Pak Samsul Rizal. Iya, memang pada debat pertama debat publik pertama Kabupaten Maros itu memang ada yang sempat ya menyampaikan protes terhadap pelaksanaan terutama dalam random acara. Ya. Nah, ini memang seperti tadi yang dibahasakan oleh Pak Dr. Firdaus, ini harus pematangan pemahaman terhadap random. Ya. Baik yang membawakan dalam hal ini moderator maupun pasangan calon, demikiannya dengan tim pemenang, karena tentunya sebelum naik ke pentas debat itu harus ada penguasaan terkait dengan tema-tema yang akan dieksplorasi, kemudian tema-tema yang akan dipertanyakan dan tentunya akan dijawab oleh setiap paslon. Nah, sebagai bahan evaluasi juga terhadap debat sebelumnya terkait dengan random, kita juga sudah duduk bersama baik dari panelis, kemudian moderator, kemudian para elo paslon, kemudian rekan-rekan juga dari Celebes TV selaku yang akan menyiarkan nantinya debat publik di Kabupaten Maros terkait dengan random. Jadi kami bahas bersama dengan random dan menyepakati tentang random-random terkait dengan debat. Kemudian juga yang disampaikan tadi oleh Pak Firdaus itu memang benar bahwa di samping penguasaan materi, kondisi kondisi psikis juga harus diperhatikan, termasuk misalnya posisi duduk, karena posisi duduk itu misalnya kalau misalnya tidak nyaman duduk itu bisa mengganggu konsentrasi karena pikiran kita terbagi misalnya. Ini juga yang perlu memang kita perhatikan. Kemudian pada debat sebelumnya mungkin biasa masih ada sisa waktu yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Firdaus bahwa ya terbuang percuma, padahal dalam debat ini bisa dikatakan hampir semua masyarakat itu menyaksikan, sehingga masyarakat bisa menilai bagaimana penguasaan konsep debatnya, bagaimana visi misinya, bagaimana actionnya nanti ketika misalnya terpilih, sehingga saya kira ini cukup mempengaruhi alasan masyarakat untuk memilih paslon yang bersangkutan, sehingga ini harus dimanfaatkan oleh semua paslon, karena di Maros sendiri ini adalah debat terakhir kita untuk pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati tahun 2020. Baik, terima kasih Pak Samsul Rizal. Saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, untuk performa para paslon sebagai seorang panelis juga yang mengamati paslon ini, kan ini debatnya durasinya ditambah. Kemarin saja mungkin banyak yang mengeluh ini kok cuma segini, tapi itu pun masih banyak yang terbuang waktunya. Nah, ini waktu ditambah lagi, otomatis lebih banyak ruang untuk bisa menyampaikan visi misi ataupun tanggapan-tanggapan dari visi misi paslon lain ini. Ini kira-kira gambarannya Pak Firdaus seperti apa nanti debat Maros yang akan datang ini? Ya, jadi seperti saya katakan di awal tadi bahwa harus belajar banyak dari pengalaman dari debat pertama. Apalagi durasi ini ditambah waktunya, maka sedikitnya ada dua yang harus jadi bahan evaluasi. Pertama, penguasaan panggung. Itu. Penguasaan panggung. Misalnya kalau tempat duduk tadi, Anda bisa bayangkan ketika debat pertama Maros, itu paslon nomor 1 ketika dipersilahkan untuk memulai bicara, itu kemudian tidak berdiri. Nah, itu menjadikan suasana tidak terlalu hidup. Jadi idealnya berdiri. Nah, kenapa begitu? Karena
sebagai sandaran. Sementara postur tubuhnya mestinya kalau kursinya itu ada tempat duduknya bisa lebih rileks. Karena mau tidak mau harus diakui bahwa para kandidat ini ada semacam ketegangan-ketegangan, apalagi di debat pertama. Jadi bagi kandidat saya kira yang terpenting itu adalah bagaimana dia menguasai panggung. Termasuk disitulah dia bagaimana menguasai dirinya. Menguasai panggung artinya situasi ketika dia berdebat, lalu kemudian dengan lawan politiknya, ditambah lagi dengan audiens di depannya. Karena pesertanya tidak terlalu banyak, tentu semangatnya berbeda kalau menghadapi massa yang ratusan, apalagi ribuan, dengan peserta yang sangat dibatasi oleh KPU. Sehingga suasana debatnya bisa saja dipengaruhi, atau justru sebaliknya, menganggap bahwa menghadapi terlalu banyak orang itu ada psikologi, justru bisa menjadi canggung. Jadi dia harus menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, menguasai panggung. Yang kedua, dan ini juga sangat penting, itu adalah penguasaan materi. Harus benar-benar memahami materi, termasuk di dalamnya memahami pertanyaan. Karena seringkali ada pertanyaan yang substansinya tidak terjawab. Karena tidak to the point, sementara waktu sangat dibatasi. Nah, jadi kalau sudah menguasai dirinya, menguasai panggung, menguasai materi, ingat juga materi itu harus dikuasai, apa materi besarnya, lalu kemudian selalu sinkronkan dengan program kerjanya. Kan selalu ditanya, kalau Anda menjadi bupati, apa yang Anda lakukan? Apakah itu temanya tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang soal budaya agama, kesenjangan kota dan desa, dan seluruh aspek dari tema debat ini, seluruh aspek kehidupan pembangunan di suatu daerah itu tercover dalam poin-poin per tema. Jadi ada tema besar, lalu kemudian ada sub-sub tema. Nah, dari tema besar itu yang menjadi acuan KPU membuat tema debat itu seharusnya dikuasai, lalu kemudian disinkronkan dengan program. Itu. Karena kalau misalnya melihat bagaimana penulis membuat pertanyaan, itu tetap breakdown dari tema besar. Kan tidak boleh juga kita keluar dari tema. Jadi kita kadang pendalaman visi misi. Lalu setelah itu nanti ada lagi pertanyaan besar sesuai dengan tema, maka seorang paslon itu harus lebih fokus untuk memahami tema besarnya, disinkronkan dengan programnya. Tuh. Sehingga lebih konkret. Kalau itu dilakukan, saya kira dalam debat ini nantinya itu jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dan ya tentu yang harus diperhatikan paling penting adalah soal timing, soal pembagian waktu. Dia sudah harus belajar bicara sesuai dengan durasi yang ada. Kalau debat Makassar, saya menganggap bahwa dia sudah sangat profesional di dalam merespon sesuai dengan waktu yang tersedia. Nah, yang menarik di situ adalah ini juga teknisnya. Kalau debat di Makassar, debatnya KPU Makassar, itu ada jeda waktu. Jadi ketika sudah bicara dan waktunya akan habis, sudah ada bunyi. Dan itu bunyi terus mengecil sampai waktunya benar-benar habis. Maka orang bisa menggunakan waktu itu untuk menghentikan pembicaraan. Karena kalau tiba-tiba diputus, itu kadang-kala endingnya tidak nyaman. Kalau tiba-tiba diputus oleh moderator, itu tidak nyaman. Tapi kalau ada begitu ya Pak Firdaus ya? Ya, diatur dulu waktunya. Dia tahu bahwa ini aba-aba, Anda harus berhenti. Dan kalau Makassar itu cukup berhasil memainkan soal teknis waktu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini saya kira harus menjadi perhatian para kandidat. Tapi itu hanya bagian dari tips untuk sukses dalam berdebat. Tapi yang paling utama tentunya adalah bagaimana program kerja itu
di breakdown sesuai dengan persoalan-persoalan masyarakat di Maros, yang kemudian nanti itu dilihat bagaimana persoalan-persoalan di Maros, menyebut tempat lebih bagus lagi, dan kemudian memberikan solusi. Jadi kalau misalnya menyebut pembangunan dalam hal apa, sebut nama tempat, lalu kemudian apa problem di situ, lalu kemudian apa solusi Anda. Itu luar biasa dahsyat. Tapi kalau general, bahwa dalam soal perikanan akan kita lakukan begini, kalau di daerah pariwisata akan dilakukan begini. Tapi kalau menyebut Ramang-Ramang itu pengunjungnya setiap hari gini, yang orang luar Maros sekian, lalu kemudian apa yang didapat dari masyarakat Maros dari tempat wisata itu, nah, apa problemnya, bagaimana bisa meningkatkan ini menjadi destinasi wisata kelas dunia. Itu menyebut tempat, apa persoalannya, apa solusinya. Saya kira kalau itu dilakukan luar biasa pengaruhnya pada masyarakat. Makasih. Baik Pak Firdaus, sedikit lagi Pak Firdaus, ini terkait body gesture ya. Ini kok saya juga saksikan di closing statement, biasanya masing-masing paslon ini punya, disitulah waktu untuk mengeluarkan semacam style mereka. Nah kadang juga kalau style mereka itu istilahnya kebablasan, kelebihan porsi lah. Apakah tim panelis ini bisa mengamati juga bahwa ini terlalu berlebihan atau seperti apa Pak Firdaus? Betul. Waktu diberi sesi terakhir itu umumnya hanya 1 menit. Ya, kurang lebih 1 menit. Isinya itu menyampaikan closing statement. Kadangkala ini tidak dimaksimalkan. Kadang ada kandidat salah kaprah. Menggunakan waktu 1 menit, apalagi lu mau berbagi. 1 menit berbagi 1-2 orang itu tidak efektif. Kalau saya sekali calon bupatinya atau sekali calon wakil bupatinya. Dan apa pesan yang harus disampaikan di situ? Saya kira harus memberi penekanan soal bagaimana komitmennya untuk bisa mewujudkan apa yang dia janjikan. Minta kepada warga supaya berpartisipasi, apalagi kalau sudah ada pesan-pesan yang lebih edukatif supaya kita ini berpilkada damai. Anda hadir menentukan pilihan di tengah-tengah suasana pencoblosan. Nah, itu malah kadang ada yang berkampanye yang kemudian justru menjadi bumerang. Saya tidak usah menyebut siapa, pilkada di mana, tetapi pernah ada yang melakukan kesalahan fatal justru pada saat di waktu itu. Karena closing statement, namanya closing sudah di penghujung, kalau di situ melakukan kesalahan tidak bisa direcovery. Betul. Tapi kalau kita melakukan kesalahan di segmen kedua, bisa kita menjahitnya di segmen yang lain. Tapi kalau closing ini keliru, maka justru itu kadang-kala jadi bully di media sosial, di tim yang lain, dan itu bisa menjadi pemantik untuk terjadinya konflik-konflik antar pendukung. Baik, terima kasih Pak Firdaus.